Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Ulumul Hadis yang akan membahas materi terkait hadis di mata para pemikir modern. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ikrar Valentina Putri dengan NIM 12480300095 dan rekan saya Rinda Faridah Adawiyah dengan NIM 12480300111 dan yang terakhir rekan saya Selvia Nur Alipah Fauziah dengan NIM 12480300112. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Menurut mayoritas umat Islam memandang hadis sebagai salah satu sumber pengetahuan keagamaan yang penting dan dipahami sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Quran. Dalam rangka menjelaskan urgensitas ini, terdapat sebuah adagium terkenal, yaitu Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis yang membutuhkan Al-Quran. Nah, maknanya Al-Quran tidak dapat ditafsirkan jikalau tidak dibarengi atau bersamai dengan hadis. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada hadis, atau dengan kata lain, hadis dapat menjelaskan dirinya sendiri. Namun, seiring masuknya Islam ke dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, rasionalisme, dan semangat kritisisme, muncullah berbagai pendekatan baru dalam memahami hadis. Para pemikir modern mulai mengkaji hadis tidak hanya dari sisi keilmuan tradisional, tetapi juga dari perspektif historis, sosiologis, dan filosofis. Mereka mempertanyakan, menafsir ulang, bahkan kadang menolak sebagian hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, nilai-nilai moral universal, atau realitas zaman modern. Baik, kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu terkait latar belakang munculnya kritik terhadap hadis. Di sini ada 3 poin terkait latar belakang munculnya kritik terhadap hadis. Yang pertama yaitu hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi fokus serangan orientalis barat. Yang kedua, munculnya pendekatan skeptis terhadap hadis dipengaruhi oleh semangat kolonialisme dan superioritas budaya barat. Yang ketiga, Mustafa Al-Shibai mengidentifikasi 2 penyebab utama lahirnya orientalisme, yaitu fanatisme buta untuk merendahkan Islam dan dorongan imperialisme politik ekonomi terhadap dunia timur. Baik, langsung saja kita lanjut ke pandangan tokoh-tokoh modern terhadap hadis. Di sini yang pertama yaitu ada Ignaz Goldziher, yaitu seorang orientalis asal Hongaria yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi Islam, khususnya hadis. Ia berasal dari keluarga Yahudi dan menunjukkan kecerdasan sejak muda. Goldziher menempuh pendidikan di Universitas Budapest dan meraih gelar PhD pada usia 19 tahun. Ia mendalami ilmu-ilmu Arab dan Islam di Leiden, Kairo, Al-Azhar, Suriah, dan Palestina. Ia juga mengajar bahasa Ibrani, bahasa Semit, dan filsafat Yahudi. Lanjut pandangan Goldziher terhadap hadis. Goldziher membedakan secara tegas antara hadis dan sunnah. Ia memandang hadis sebagai narasi atau komunikasi yang diwariskan dan dikembangkan oleh umat Islam setelah Nabi. Sementara sunnah dianggap sebagai kebiasaan sosial Arab pra-Islam yang kemudian dilekatkan kepada Nabi. Menurutnya, hadis adalah cermin dari kebutuhan dan perkembangan masyarakat Muslim masa itu, bukan dokumen historis yang mencatat secara akurat ucapan Nabi. Lalu, kritik Goldziher terhadap hadis. Goldziher mengkritik keras pendekatan tradisional para ulama hadis, terutama fokus berlebihan pada kritik sanad dan minimnya perhatian pada kritik matan. Ia berpendapat bahwa banyak hadis dikodifikasi ratusan tahun setelah wafatnya Nabi, sehingga peluang manipulasi dan pemalsuan sangat besar. Ia juga menuduh sebagian sahabat dan tabi'in terlibat dalam pemalsuan hadis demi kepentingan politik dan ideologi kelompok tertentu. Pemikiran Goldziher membuka babak baru dalam studi hadis, khususnya di dunia barat.
Ia menjadi inspirasi bagi orientalis lain seperti Joseph Skach. Namun, pemikirannya juga mendapat banyak kritik, baik dari kalangan ulama tradisional maupun pemikir muslim modern seperti Fazlur Rahman, Fuad Sezgin, dan Muhammad Mustafa Al-Azami, yang mencoba membuktikan keotentikan hadis melalui pendekatan ilmiah modern dan pembelaan terhadap metode ulama klasik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang kedua akan diteruskan oleh saya atau dibacakan oleh saya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rinda Farida Dawiyah dengan nomor NIM 12030301111. Tokoh modern yang kedua yaitu Joseph Sachs. Biografi beliau. Joseph Sachs lahir di Ratibor, Silesia, sekarang Polandia pada 15 Maret tahun 1902. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Leipzig dan Breslau, mengkaji bahasa Timur, teologi, dan filologi. Karir akademiknya menanjak sejak tahun 1920-an, hingga menjadi guru besar di berbagai universitas ternama di Eropa dan Amerika. Ia dikenal sebagai ahli hukum Islam dan orientalis terkemuka, dan karya besar seperti The Origins of Muhammadan Jurisprudence tahun 1950 dan An Introduction to Islamic Law tahun 1960. Ia meninggal pada tahun 1969. Lalu Joseph Sachs berpendapat bahwa banyak hadis, khususnya hadis hukum, tidak bersumber dari Nabi, melainkan dari para ahli fikih generasi setelah beliau untuk mendukung pendapat-pendapat hukum tertentu. Sachs mengembangkan beberapa teori penting. Yang pertama, projecting back, yaitu pendapat-pendapat hukum yang baru kemudian dikaitkan ke masa Nabi untuk memperoleh legitimasi. Lalu yang kedua, argumentum e silentio. Jika sebuah hadis tidak dikenal atau tidak muncul dalam diskusi hukum awal, maka keaslian hadis tersebut diragukan. Lalu yang ketiga, common link theory, yaitu sanad hadis dianalisis melalui titik temu perawi untuk mendeteksi kemungkinan rekayasa rantai periwayatan. Teori-teori Sachs membuka diskusi baru dalam kritik hadis, meskipun banyak ulama muslim modern membantah asumsi-asumsinya. Jadi saya jelaskan kembali. Yang pertama, projecting back ini, Sachs menjelaskan bahwa para ahli hukum muslim secara bertahap menyandarkan pendapat mereka pada generasi sebelumnya, hingga akhirnya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menurutnya menjadi pola pemalsuan dalam sanad hadis. Lalu yang kedua yaitu argumentum e silentio. Ini adalah argumen yang digunakan ketika sebuah hadis dianggap tidak dikenal pada zamannya karena tidak disebutkan dalam diskusi hukum penting. Menurut Sachs, jika hadis benar-benar autentik, maka ia seharusnya muncul dalam diskusi klasik. Yang ketiga yaitu common link theory. Teori ini melihat struktur sanad hadis dan mengidentifikasi titik temu perawi. Sachs menilai bahwa keberadaan common link bisa menjadi indikasi pemalsuan karena digunakan untuk memperkuat kredibilitas hadis secara tidak sah. Pandangan Sachs mendapat banyak tanggapan, khususnya dari para ulama muslim. Mustafa Al-Azami menolak asumsi Sachs dan menyatakan bahwa sistem isnad sudah digunakan sejak awal abad pertama Hijriah. Ia menyebut Sachs tidak akurat dalam memahami literatur Islam klasik. Demikian pula Fuad Sezgin yang menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah dimulai sejak masa Nabi dan para sahabat, bukan baru pada abad kedua Hijriah. Pandangan tokoh modern yang ketiga yaitu Muhammad Mustafa Al-Azami. Muhammad Mustafa Al-Azami tampil sebagai pembela keautentikan hadis, menolak keras teori orientalis seperti Sachs. Ia membuktikan bahwa penulisan hadis sudah dimulai sejak masa sahabat Nabi, dan bahwa literatur hadis tidak sekedar bersumber dari hafalan lisan saja. Azami mengkritik kesalahpahaman dalam sejarah kodifikasi hadis, membedakan antara kitabah atau penulisan, tadwin atau pengumpulan, dan tasnif atau klasifikasi hadis, yang sering disalahartikan sebagai satu bentuk penulisan masal baru pada abad kedua Hijriah. Ia menegaskan bahwa hadis ditulis dan dijaga sejak generasi sahabat dengan metode yang ketat dan sistematis.
Lalu tokoh modern yang keempat yang memiliki pandangan terhadap hadis adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September tahun 1919 di suatu daerah yang bernama Hazaro. Pada waktu itu masih termasuk wilayah India dan sekarang berada di sebelah barat laut Pakistan. Dia dilahirkan dalam keluarga alim dan taat dalam beragama. Seperti pengakuan Rahman sendiri, keluarganya sangat disiplin dalam mempraktikkan ibadah sehari-hari, seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan ritualitas ibadah lainnya. Lalu, pandangan Fazlur Rahman terhadap hadis yang pertama, Fazlur Rahman melihat hadis tidak hanya sebagai sabda langsung Nabi, tetapi juga sebagai hasil interpretasi sosial para sahabat terhadap ajaran Nabi untuk memenuhi kebutuhan zaman mereka. Ia menyatakan bahwa pada masa Nabi, hadis berfungsi secara kasual sebagai bimbingan praktis, bukan sebagai hukum formal yang dibukukan. Lalu Rahman juga menyoroti bahwa pada masa awal Islam, praktik sunnah lebih dominan dibandingkan pembukuan hadis-hadis, dan bahwa proses pembentukan hadis melibatkan dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan umat Islam. Dengan pendekatan historis ini, Fazlur Rahman mengajak untuk memahami hadis secara konstekstual tanpa mengabaikan nilai normatifnya dalam kehidupan beragama. Jadi, menurut analisis historis Rahman, hadis di masa Nabi, yang pertama yaitu di masa hidup Nabi, hadis belum menjadi sumber hukum yang formal. Fungsi utamanya adalah sebagai bimbingan langsung dan praktis dari Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, penggunaan hadis pada masa itu bersifat kasual atau informal, karena umat Islam langsung merujuk pada Nabi dalam menghadapi permasalahan hidup mereka. Rahman juga berpendapat bahwa yang pertama, pada awal sejarah Islam, banyak hadis yang tidak langsung bersumber dari Nabi, bukan karena sabda Nabi sedikit, tetapi karena generasi-generasi setelah Nabi menafsirkan dan menyesuaikan ajaran Nabi sesuai dengan realitas dan kebutuhan zaman mereka. Lalu yang kedua, pada abad kedua Hijriah, hadis-hadis hukum dan moral sebagian besar berasal dari sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, bukan dari Nabi secara langsung. Hal ini mencerminkan bahwa sunnah hidup lebih dominan dalam praktik keagamaan pada masa awal Islam dibandingkan dengan koleksi hadis tertulis yang mengatasnamakan Nabi. Lalu, setelah kita mengetahui keempat pandangan tokoh modern di atas, kesimpulannya adalah hadis memegang peranan penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, berfungsi dalam membentuk dasar hukum dan pedoman hidup umat. Sejak masa Rasulullah dan para sahabat, hadis telah dilestarikan melalui hafalan dan penulisan. Di masa modern, muncul kritik dan pembacaan baru terhadap hadis, baik dari orientalis barat maupun pemikir muslim, yang mendorong lahirnya pendekatan historis dan analitis. Oleh karena itu, diperlukan kajian hadis yang ilmiah dan kritis agar ajarannya tetap terjaga dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.